Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Putra dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya ingin menjelaskan peran pemuda dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Deklarasi kemerdekaan Republik Indonesia tidak terlepas dari peran pemuda Indonesia kala itu. Pasca dijatuhkannya bom atom di Jepang pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 oleh Amerika Serikat, para pemuda dengan cepat memanfaatkan peluang tersebut untuk menyatakan kemerdekaan. Namun, informasi dari berbagai sumber menyebutkan langkah cepat para pemuda Indonesia ini tidak sejalan dengan golongan tua. Mereka adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat. Ketiga orang ini masuk dalam panitia PPKI yang sebelumnya bernama BPUPKI. Dalam hal ini, Soekarno dan Hatta sebagai pemimpinnya. Pada saat itu, Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, dan dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Pemuda pejuang termasuk Hairul Saleh, Soekarni, dan Wikana yang konon kabarnya terbakar gelora heroismenya. Setelah berdiskusi dengan Ibrahim Gelar Tan Malaka, saking tidak sabarnya mendesak dilakukan deklarasi kemerdekaan RI. Akhirnya, pada 16 Agustus 1945 dini hari, mereka membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Dalam kesepakatan itulah, mereka berusaha meyakinkan Soekarno agar tidak terpengaruh terhadap Jepang untuk memberi hadiah kemerdekaan pada 24 Agustus 1945, sesuai hasil pertemuan di Dalat, Vietnam. Benar saja, setelah Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dari Rengas Dengklok, Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, Kepala Staf Tentara Angkatan Darat yang menjadi kepala pemerintahan militer Jepang di Hindia Belanda tidak mau menerima Soekarno-Hatta yang dihantar oleh Tadashi Maeda, dan memerintahkan agar Mayor Jenderal Otoshi Nishimura kepada Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang untuk menerima kedatangan rombongan tersebut. Nishimura mengemukakan, sejak siang hari tanggal 16 Agustus 1945, telah diterima perintah dari Tokyo bahwa Jepang harus menjaga status quo, tidak dapat memberi izin untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagaimana telah dijanjikan oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Tentu saja, Soekarno dan Hatta menyesali keputusan itu. Lalu keduanya bersama Ahmad Subarjo dan disaksikan oleh Soekarni, BM Dia, Sudiro, dan Sayuti Melek seketika dini hari menyusun naskah proklamasi. Naskah ini kemudian diketik oleh Sayuti menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman, milik Mayor Dr. Hermann Kandeler. Pagi harinya, 17 Agustus 1945 bertepatan dengan bulan suci Ramadan, kemerdekaan RI dideklarasikan. Sebelumnya, deklarasi sempat akan dilakukan di lapangan Ikada, demi alasan keamanan. Kemudian dipindahkan ke kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengambil keputusan, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 45. Dengan demikian, terbentuklah Pemerintah Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk republik dengan kedaulatan di tangan rakyat, yang dilakukan sepenuhnya oleh MPR yang akan dibentuk kemudian. Berikut naskah proklamasi yang dirumuskan oleh pendiri bangsa tersebut. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil-Wakil Bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.